Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga anda semua sehat-sehat walafiat di seluruh Indonesia. Teman-teman YouTubers, teman-teman seperjuangan Batu Akik Nusantara, semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun anda berada. Kali ini kita bikin video keliling kota Palu guys. Bagaimana kondisi kota Palu sekarang dalam situasi COVID-19 yang sudah tidak ada putus-putus dan habis-habisnya COVID-19 ini guys. Jangan lupa pada saat anda keluar gunakan masker guys. Ikuti aturan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga kita terhindar dan segera pulih kembali dan bangkit kembali seperti semula dari corona yang melanda dunia persilatan. Jadi kali ini guys kita akan melakukan survei apakah pedagang-pedagang kecil yang membawa dagangannya walaupun pakai gerobak atau manual dipikul, penjualan mereka masih normal atau tidak semasa sepanjang pandemik COVID-19 ini guys. Jadi kita mau melakukan survei apakah pendapatan mereka sebelum COVID-19 terjadi dengan selama terjadi COVID-19 ini, apakah pendapatan mereka masih seperti biasa atau malah merosot sekali guys. Mari kita melakukan survei. Jadi di sini kita tidak melihat angka pengangguran yang terkecil atau angka ekonomi makmur yang maju. Jadi kita harus melakukan survei sehingga kita bisa tahu bagaimana kondisi teman-teman kita yang di bawah garis kemiskinan atau di bawah garis ekonomi rata-rata guys. Nonton terus video ini guys supaya anda tidak gagal paham dengan konten ini. Jangan lupa di share, di subscribe untuk video ini lebih maju lagi ke depannya teman-teman. Jadi posisi kita sekarang di Jalan Towa Kota Palu guys. Jadi kita sudah mau masuk ke pusat Kota Palu. Masih di areal pinggiran Kota Palu lah. Maksudnya sudah mendekati pusat Kota Palu. Jadi yang banyak pedagang pisang, kita mau lakukan survei. Kita mau tanya mereka apakah pendapatan mereka masih seperti sebelum terjadi COVID-19 ini. Dengan tukang beca, penjual bakso dan lain sebagainya yang akan kita mau tanyakan ini teman-teman. Jadi kita bertanya ini kan? Iya. Nonton terus video ini teman-teman sehingga anda bisa paham untuk perkembangan channel ini ke depannya teman-teman. Jangan lupa yang telah membantu subscribe untuk channel ini, ketik di kolom komentar, saya akan subscribe channel anda kembali. Jadi siapa saja yang memberikan subscribe di channel saya akan subscribe kembali channelnya guys. Jadi kita berbagi, saling subscribe. Jadi saya juga tidak mau hanya di subscribe, saya akan memberikan subscribe kepada anda apabila anda memberikan subscribe kepada saya teman-teman, untuk perkembangan channel kita bersama. Nanti kamu bakal merah di HP yang Oppo ini, di ina toh. Jadi nanti dikasih dedek bawa rekam. Iya, nanti dedek yang rekam. Cuma berekam saja toh.
Oh dia dia penting. Ya, kita sekarang sudah di pusat kota ini teman-teman. Jadi teman-teman di luar kota sana yang mau tur ke Palu, silakan, karena kota Palu sangat aman guys. Sangat aman, dan di kota Palu ini cukup enaklah masyarakatnya. Jadi Anda tidak perlu takut atau ragu untuk tur ke Palu. Karena Palu ini nuansa masyarakatnya cukup Islami dan non anarkis. Astagfirullahaladzim. Di sini. Makanya saya heran kita ini tidak berbelok. Ada satu garis bensin. Bah, putar kita ulang ini. Putar saja belum jauh. Jangan sampai mogok kita. Belum jauh tuh. Belum jauh. Balik kita ulang. Karena lebih jauh. Jauh impresi. Lebih jauh impres kalau kita. Oh di sini dan kita rencana bayu tuh. Itu. Jembatan Palu. Nanti konten berikutnya guys, kita akan bikin video di jembatan terbaru di dalam kota Palu ini, yaitu jembatan Lalove. Dimana jembatan ini salah satu ikon di dalam pusat kota Palu guys. Nanti di konten berikutnya, berapa panjang dan lebar jembatan ini dan berapa banyak biaya yang dihabiskan pemerintah untuk membangun jembatan ini guys. Kita akan lakukan survei. Kita mau belok dulu guys. Nonton terus guys video ini. Kita lagi sementara mencari penjual kaki lima ini guys. Ya, saramin orang di sini. Kita sekarang guys sudah berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Jadi nanti kita tanya para tukang beca, penjual pisang, pendorong gerobak dan lain sebagainya guys. Nonton terus video ini supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham tentang konten ini guys. Tidak kakak saya cari ya guys, kita mau izin nanya bapak ini.
biasa 70.000. Duduk di situ saja mau. Hah? Di situ saja Bapak Richard Dengger. Ini mana lebih banyak penghasilannya sebelum corona dengan corona ini? Lebih bagus sebelumnya. Lebih bagus sebelum corona di. Oke Pak, sip. Pakai beli nasi. Dengan sebelum corona mana lebih banyak? Lebih banyak sebelum corona. Lebih banyak sebelum corona di. Ini aduh. Ini baru 1 kali baru muat tadi ini. Oh, Biasanya betul sebelum sekali. corona begini sudah berapa muatan? Biasa kita kalau jam-jam begini sudah 40 biasa 50. Wah, iya biasa ambil penumpang di pasar Pak ya. Ini aduh Parah ya. parah. Jadi masih banyak pendapatan sebelum corona Iya. dibanding corona ini. Iya. Berarti lebih parah corona ini. Parah betul-betul corona. Jadi oke guys, bilang Pak jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa sekedar. Oke Pak. Oke, terima kasih banyak. Makasih Pak ya. Oke. Corona dengan corona mana lebih banyak? Beda Pak ya. Lebih banyak sebelum corona. Jadi rata-rata biasa per hari berapa Pak sebelum corona? Biasa kalau sebelum corona ini kita mendapat biasa 50 nih. Corona ini lebih parah. contohnya satu becek cuma 10.000. Oke Pak, terima kasih banyak. Sip. Ina biasa Ina menjual berapa per hari dapat? Biasa 70. Biasa 70.000. Sudah dengan kacang pisang. 70. Jadi mana bagus penjualan sebelum corona dengan sesudah corona? Situ yang Jadi bagus penjualan sebelum corona, rame, habis semua. habis semua nih. Berarti setelah corona ini parah, para pembeli, maksudnya tidak habis. Sama saja pendapatannya. Sama saja. Maksudnya lebih banyak sebelum corona. Biasa satu hari 70.000, itu sudah habis pisangnya, habis semua. Oh, 70.000 sudah habis. Biasa dari pagi sampai sore 70 sudah. Oh. Biasa pagi start berapa? Jam-jam berapa? Jam 10 berangkat, bapak itu bisa. Pulang malam. Jam 2, jam 3. Oh, jam sore. Pakai pembeli beras nih. Ini satu. Biasa satu hari dapat berapa Pak? Ya, pasti paling 30. 30, oh 30, 40 Itu dari ribu. pagi sampai sore sudah itu Pak. Iya, tapi saya kan nggak bisa sampai sore. Oh. Ini tadi keluar jam 8. Oh, jadi biasa pulangnya jam berapa itu Pak ya? Ini sudah mau pulang ini, sudah istirahat. Ini apa ini? Kadang 2 hari nggak bisa. Oh, kadang 2 hari tidak pergi. Oh, sakit ya Pak. Ini kan lupa anu terus. Kalau saya ini kalau sakit begini kan Mbak Inus kadang-kadang anu ini belakang. Tinggal di mana Pak? Mampu jalan anak. Oh di Jalan Nanas sudah tinggal. Nggak mampu nanti kalau giliran pas begitu kalau kita ke rumah sakit nanti sangkanya Dikira corona. corona. Oh iya betul. Iya. Berarti masih bagus pendapatan sebelum corona Pak Ya, Masih agak banyak dibanding corona ini. adalah Mana banyak Pak sebelum corona atau sudah? ya kalau sebelum corona barangkali ada juga orang peduli kasih gas. Oh. Ada 2 kilo. Oke Pak. Sekarang banyak. Bilang oke Pak, mantap channelnya Pak. Bilang begitu Pak. Iya. Oke guys, jadi kita sudah lakukan survei tadi di semua di beberapa tukang becak tadi dan pedagang pisang guys. Ternyata itu bukti surveinya guys. Jadi pendapatan mereka di bawah rata-rata guys. Menurun drastis. Jadi menurun drastis dari awalnya 100.000 lebih pada saat sebelum COVID-19 dan lebih parahnya terjadi COVID-19 ini guys. Mereka hanya dapat 20.000 sampai 70.000 per hari guys setelah COVID-19 ini. Jadi bagi teman-teman di dalam kota Palu
atau teman-teman yang dari luar Kota Palu yang tur ke Kota Palu, kalau ada pedagang-pedagang kaki lima, pedagang kecil yang menjual dagangannya, segera Anda beli. Tidak perlu Anda ragu atau bimbang mau membeli barang mereka, karena mereka menjual semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, guys. Jadi nanti kita buat konten berikutnya yang lebih mantap. Jangan lupa di subscribe dan ketik di kolom komentar apa yang ada di pikiran Anda tentang konten ini, sehingga konten ini bisa berkembang dan kita saling subscribe, guys.